Sumber belajar dewasa ini cukup kompleks karena adanya media sosial. Untuk pertunjukan seni, bisa saja berawal dari apresiasi terhadap film Hollywood, belajar sandiwara boneka, belajar akting monolog, belajar mengedit video, belajar menentukan tema yang tepat, hingga algoritma di YouTube. Mungkin kita bisa mengutip pendapat Ustadz Felix Xiao, guru adalah pemegang kunci sukses, barulah kurikulumnya. Pelajaran moral Pancasila dan agama, banyak disuguhkan berbagai konten di media sosial, tentu saja harus diseleksi, informasi ilmu pengetahuan itu cukup lengkap ada di dunia maya, tapi ketauladanan adanya dalam kendali guru dan orang tua, lewat karya nyata, kita bisa menilai karya kaum milenial. Mari kita kupas karya berikut ini. Pada keluargamu, banyak di antara kami yang tidak pernah merayakan ulang tahun sekalipun dan tidak sanggup menyekolahkan anak kami, resah memikirkan masa depan yang tidak pasti. Ketika engkau memamerkan kemesraan, kebahagiaan keluargamu, dan bingung mau jalan kemana hari ini, bingung mau pakai mobil apa hari ini, banyak di antara kami yang keluarganya retak karena gaji suami dan krisis ekonomi, serta harga-harga kebutuhan pokok yang semakin hari tidak terbeli. Ketika engkau menikmati semua kemewahan duniawi, dipuji-puji sebagai dermawan, tidak pelit bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, banyak di antara kami yang masih berjuang, kerja pagi sampai malam, kami selalu direndahkan, dikucilkan. Pembelajaran tentang makna puasa dan cara belajar di bulan puasa. Misalkan membahas tata cara membuat film untuk di YouTube. Di sini mengambil contoh karya film Hollywood disandingkan karya anak milenial Indonesia dari Bandung yaitu Curious Kue. Untuk belajar aktingnya diambil di TikTok polanya Kueni yang sering bermesin peran secara monolog. Nggak apa-apa ketika Bapak berbicara, kan kita gambar satu-satu tuh wajah tuh kan ganteng-ganteng, saya kasihan kalau nggak diambil gambarnya. Jadi kalau muter biar penonton biasanya pusing karena di sini kan nggak ada pelajaran fotografi atau perfilman, belum ada ya. Nah sekalian hadirin sekalian yang ada di rumah, ini kalau mau ingin belajar membuat video, membuat film supaya penonton matanya tidak pusing, ketika memindahkan kamera itu jangan terlalu cepat, pelan, jadi penonton adem. Kalau langsung pindah begitu, habis selesai acara pada tumbang, pusing. Nah, coba sekarang muter ke situ, diambil gambarnya pelan. Jadi, kalau ada kupu-kupu, tembak kupu-kupunya. Kalau ada laler di hidung, tembak lalernya, gitu. Nah, gitu. Satu ya, materinya itu. Oke, sekarang materi yang kedua, jangan bolak-balik. Misalkan habis ambil gambar di sini nih, putar ke sini. Setelah tiba-tiba ada yang ngomong situ, balik lagi ke situ. Ini ngomongnya harusnya satu arah. Kalau ternyata tiba-tiba di sini bicara ke sini, nah tiba-tiba di situ ada yang berbicara, jangan balik lagi, muter aja nggak apa-apa. Gitu, jadi adem. Itu teknik kamera. Makanya dunia perfilman sekarang ini untuk remaja ada yang mengalahkan Hollywood. Padahal orang Indonesia. Ya siapa yang tahu film apa? Kan sekarang mah kalah sama YouTube, kan gedung film kalah kan? Iya. Di YouTube yang paling terkenal apa yang Bapak ceritakan tadi? Ayo. Film berseri, cerita tentang kisah cinta pengalaman pribadi yang sudah diangkat ke YouTube oleh Haris Queen, sempat tanding No 1 di YouTube. Jadi bahan kajian kali ini, begitu juga belajar akting monolog dan membuat konten di TikTok, mengapresiasi beberapa karya kaum milenial. Beginilah cara mengendalikan rasa rindu Kueni terhadap Haris Kue. Lewat salawat, emosi di dalam hati seolah lepas ke udara bebas, gejolak rasa yang membuat dada terasa sesak. Lewat tarikan napas mendalam, terasa tertekan di sudut kalbu. Lewat nada tinggi, bahkan teriak, terasa semua bisa terpuaskan sejenak.
Iya. Capek? Dạ, mau belajar đâu cha bé? Emang capek lo lelah? Mau cha belajar sudah. Belum sudah ya. Saat tidur, bayangan Harris Kue, seperti lagu Setangkai Bunga, yang pernah dan sering Queen gendangkan, membuat netizen menghayalkan suasana seperti ini. Padahal di hati Queen lebih jauh dari itu, gambaran itu terlalu sederhana. Netizen sudah tidak sabar menunggu bulan Mei, apalagi perasaan rindu Queen yang bisa tampak di TikTok, lewat keritra dan derai air mata. Bacaan ayat suci Al-Quran inilah yang hendak dipersembahkan kepada alam saat Queen bertemu calon mertua. Pernah nonton ya? Iya pernah Pak. Itu si Harris ini itu. Yang kayak anak kecil kan? Iya, bocil, iya kan? Iya yang bocil itu. Oh, Si bocil itu Harris Kue itu. oh iya, nggak tahu namanya aja sih. Pernah lihat juga. Si bocil itu namanya Harris Kue. Harris Kue itu sekarang pada pakai, tapi akhirnya YouTube-nya dibredel. Tidak boleh beredar. Hilang tuh. Peraturan YouTube, peraturan TikTok, peraturan Instagram, atau peraturan Twitter juga perlu dibahas menyangkut kode etik, serta berbagai solusinya. Yang utama itu, memberi kesempatan kepada kaum milenial menunjukkan kebolehannya yang sesuai kode etik. Karena membuat panik warga seluruh Eropa. Sebab dia bisa muncul di layar. Orang lagi berita serius, tiba-tiba kok ada bocil di belakang gitu kan. Dan nakut-nakutin, kadang-kadang dia ketawa-ketawa, ya kan? Kadang-kadang ngeganggu orang, kerjaannya ngeganggu gitu. Tentara Israel diganggu. Ceritanya tentara Israel diganggu. Kan tentara Israel panik. Orang dia lagi ngumpet-ngumpet, gitu kan. Yang namanya tentara Israel itu kan namanya tank baju semuanya kan lengkap. Ya nyantai-nyantai aja gitu kan, kadang-kadang sambil main Omet TV gitu kan, tiba-tiba dia muncul. Jika sudah kerja maksimal, menghindari kesalahan, tapi masih juga dianggap pelanggaran, jangan sampai menghambat untuk terus berkarya. Segera saja mencari solusinya, berguru pada kesalahan sebelumnya. Maka Harris Kue punya akun cadangan, karena pernah dibekukan oleh YouTube. Isu-isu internasional, dan berguru dari berbagai pengalaman. Semuanya untuk mencari solusi. Perlu berguru kepada orang yang sudah jadi pelaku utama. Jangan terlalu takut melakukan kesalahan jika sudah kerja secara maksimal. Tinggal mencari jalan keluar saja. Biasanya topiknya apa sih? Kalau tadi membahas apa tadi? Membahas materi. Bukan, materi tadi sebelum Bapak datang. Nah ini pakai ginian. Bapak pakai ginian, walaupun muter-muter ketika dia jawab, terus muter, Bapak yang ngomong di sini, muter aja nggak apa-apa, suaranya masuk kok. Makanya kameramennya di tengah ya bagus ya. Udah direkam belum? Ya Allah, belum. Ya udah, bagus, lanjut ya. Karena ternyata udah direkam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ada yang lagi sakit katanya tadi, siapa yang sakit? Kok batuk-batukan? Bangunnya kebagian. Karena ini bulan Ramadan. Tuan tema atau pokok bahasan untuk membuat karya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, diantaranya menyangkut bulan Ramadan atau energi ramah lingkungan seperti tampak di layar belakang video ini. I would 100% jump on this revolution behind me. It's called the Green Energy Revolution. Here at the UK Science Museum, there is a gallery that just shows you how big this revolution is. Welcome to Energy Revolution, the Adani Green Energy Gallery. It's not one revolution, it's 3 revolutions. Nuclear revolution, solar revolution, and wind revolution. That's 3 times as exciting. Take India, for example. The largest renewable energy Kemarin sih kita ngebahas mau pembentukan roh Kris saya, Pak. Roh Kris itu rohani Kristen. Jadi tidak membahas Injil.
Tidak, belum. Belum. Udah mau selesai. Oh, puasa Ramadannya juga tinggal 8 hari lagi masih belum. Oh, berarti nah ini kalau di tempat lain Green energy that makes zero carbon. I am proud that Adani Green Energy is leading an energy transitions that honors that commitment. We are also aiming to reach 45 gigawatt of renewable energy by 2030. This will be like providing clean energy to almost every house in England. And I bet you did not know that. In just 10 years, India grew its green energy by 400%. 400% in 10 years. This is how the graph of green energy looks like here. And I bet you didn't know that either. By 2070, this country is aiming to reach net zero emissions. And by 2030, half of India's energy will come from renewable. Bahasa Batak. bukan bahasa India, bukan bahasa Batak ya. Kuria. Ya HKBP ini Batak. Khusus orang Batak. Begitu. Oke, sekarang ke topik ya. Nah, waktu mengambil gambarnya jangan terlalu cepat, pelan aja tuh. Nggak apa-apa ketika Bapak berbicara. Kan kita gambar satu-satu tuh wajah tuh kan ganteng-ganteng. Kasihan kalau nggak diambil gambarnya. Jadi kalau muter biar penonton biasanya pusing karena di sini kan nggak ada pelajaran fotografi atau perfilman, belum ada ya. Nah, sekalian hadirin sekalian yang ada di rumah, ini kalau mau ingin belajar membuat video, membuat film supaya penonton matanya tidak pusing, ketika memindahkan kamera itu jangan terlalu cepat, pelan. Jadi penonton tak adem. Kalau langsung pindah begitu habis selesai acara pada tumbang, pusing. Nah, coba sekarang muter ke situ, diambil gambarnya pelan. Jadi, kalau ada kupu-kupu tembak kupu-kupunya, kalau ada laler di hidung tembak lalernya gitu. Nah, gitu. Satu ya materinya itu. Oke, sekarang materi yang kedua, jangan bolak-balik. Setelah mempelajari teori, langsung mengapresiasi karya, mari kita ikuti lanjutan kisah berikut tentang tema di TikTok. Pada mulanya QNI tidak populer, followernya hanya belasan orang. Berkat nama besar Harris Kui, kini terangkat. Setelah QNI viral, tema di TikTok selalu diperhitungkan. Lawan PK juga sangat selektif. Atau lepas. Tapi hiburan semacam itu hanya untuk sementara saja. Rasa rindu itu kadang muncul tiba-tiba dalam kesendirian. Kadang ingin menyapa Hasan, tapi takut mengorbankan perasaannya. Maka solawat, menyanyi dan mengaji kerap rutin dilakukan Queenie. Demikianlah beberapa tema yang diusung Queenie setelah viral berkat Harris Kui yang susah itu. Justru tidak bikin film. YouTube-nya kalau ini mah YouTube-nya tuh seperti di gedung film gitu loh. Oh, seperti tiba-tiba menghilang, misalkan tiba-tiba dia itu diculik sama alien gitu filmnya. Bisa mempelajari karya YouTuber Deddy Corbuzier, Bisikan Roma, Renal Kasali. Jika bentuknya film pendek atau film bersambung bisa mempelajari karya Harris Kui, atau bisa juga mempelajari cara-cara mereaksi karya-karya orang ternama. Hasan tampak bersedih. Hasan memang sangat lucu dan totalitas menghibur Queenie, tapi tidak bisa menggantikan Harris Kai.
Solusi lainnya untuk membunuh rasa rindu itu, Queenie sering berakting dalam sandiwara tunggal. Kali ini, memerankan kinerja karyawan yang super sibuk. Yeah, I know. Yes. Huh? Yeah, I know. What's up, man? What? What the hell? Oh no. Okay. Tenang ya. Ơi, hari ini banyak. Lelah sibuk. Apa? Ya, aku. I know. What's up, man? I want. I. Pas bermain sandiwara, memang lelah. Tapi saat bangun tidur dari mimpi, Queenie kadang menangis di depan kamera seperti ini. Lalu sebenarnya apa yang membuat hati ini begitu bersedih? Setiap hari aku happy life. Tapi Netizen sering dipermainkan dengan kesedihan Queenie, kesedihan yang benar, alami apa adanya, bukan tangisan rekayasa. Walau realita dalam keseharian Queenie di TikTok penuh dengan sandiwara, Queenie kini sudah jadi artis Indonesia di TikTok. dia bisa kon aku. Mungkin ibunya ada lihat aku live, tapi dia tidak suka live lagi. Setiap hari ibunya lihat aku live. Teman-teman familinya mau tolong aku no drama. Aku lelah, aku no live. Setiap hari aku mau aku happy live. Tunggu bulan 5 aku ke Indonesia. Kenapa teman-teman drama mau banget? Teman-teman bicara, teman-teman sayang En, tapi En lihat tidak. Aku mau bicara pelan-pelan dan dengerin ya. Oke. EN tidak perlu menanggapi, EN tidak perlu merespon penonton yang nanya Haris di mana, live sama Haris. Biarkan saja, karena kita di sini hanya ingin melihat EN. EN jangan pikirin ingin live sama Iris, tidak perlu dipikirin ya. Tapi setiap hari teman-teman ke bicara hari mana ya, cari hari live lagi. Kita peduli hanya ingin melihat EN senang, happy. Udah itu, EN sehat ya. Jadi jangan dilihat lagi yang nanya Haris mana, live bareng Haris, tidak perlu ditanggapin lagi ya. Mobil plastik pemberian Haris Kui ini kadang bisa membasuh rasa rindu. Gelang emas yang melingkar di tangan ini cukup menyejukkan rasa untuk sementara waktu saja. Kadang Queenie tertawa sendiri mengenang saat kejadian bersama waktu itu. Netizen berharap Haris Kui tahu bahwa mobil mainan warna biru muda ini jadi pelepas dahaga rindu dan wangi parfum yang menempel di hijab. Kini wanginya hampir pudar, padahal hijab itu tidak pernah dicuci, tapi karena terlalu sering dihirup di kala rindu, wanginya hanya tinggal di kenangan saja, Bu.
wangi yang tidak pernah hilang. Nak cinta ada manggung kuku nah. Nah. Sedang manggung guna, sedang manggung guna. Tunggu apa lagi? Hah? Nah, menye. Menye ya, tiu aku kena SMS ah. Kenapa? Tahu lagi, tahu sudah. Apa lagi ya drama tiu ah? Hai teman, lama. Aku lagi rindu lah. Tapi aku tahu sekarang aku rindu banget. Tidak apa-apa. Aku tahu sayangku tidak ada. Aku sakit hati. Banyak sekali netizen memberi saran bahwa obat rindu itu hanyalah pertemuan. Gips singa sudah sering Queenie dapat. Bahkan Harris Kui juga memberinya sebuah gips hingga minggu lalu. Tentu saja bulan Mei itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Terharu dengan orang-orang yang ingin belajar bahasa itu apa? Yang ingin belajar Islam, bahkan mereka berharap ingin punya suami Islam. Tapi kita sendiri yang orang Islam mengajak melalaikan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang sama kita semuanya agar kita bisa memperbaiki diri kita. Kadang Queenie bermimpi sedang disematkan cincin kawin oleh Harris Kui. Ini adalah akting penyematan cincin tunangan. Adegan ini sangat membuat haru netizen, sama halnya dengan adegan Queenie mencium hijab yang bau wangi parfum yang dikenakan Harris Kui. Bulan Mei adalah hari yang dinanti para netizen. Apakah akan membuat film serial seperti di Vietnam? Harris Kui berjanji jika Queenie datang hanya akan fokus pada jamuan untuk tamu dari Vietnam itu. Tidak ingin mengecewakan mereka, Queenie juga berjanji pada ibu calon mertua di TikTok minggu lalu. Semua yang ibu calon mertua masak di Bandung, Queenie suka, dan semua akan Queenie makan.